Sustainable Development Program atau SDG adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Secara umum, program ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi di negara-negara yang membutuhkan bantuan. Selain itu, tujuan dari program ini adalah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan yang inklusif dan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjamin kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi. Program SDGs disusun dengan 17 tujuan yang terdiri dari 169 target di dalamnya, yang harapannya bisa tercapai di tahun 2030. Salah satunya adalah tujuan ke-11, yaitu Sustainable Cities dan Communities. Tujuan ke-11 ini adalah agar masyarakat memiliki perumahan, transportasi, dan layanan dasar yang layak dan terjangkau pada tahun 2030. Hal ini termasuk dalam tujuan 11 dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mencapai SDG 11. Salah satu target SDG 11 adalah mengurangi dampak buruk kota terhadap lingkungan per kapita, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, pengelolaan limbah perkotaan, dan lainnya. Prioritas pertama yang harus segera mengambil tindakan adalah masalah sungai yang tercemar. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup normal tanpa air bersih. Jumlah air di permukaan bumi tidak berubah, tetapi air melewati suatu siklus yang disebut juga dengan siklus hidrologi atau siklus air. Dalam siklus air, peran sungai adalah membawa air dari hulu ke hilir yang berada di laut. Keadaan sungai sangat mempengaruhi proses sirkulasi yang berlangsung. Sungai yang tercemar dapat mengganggu siklus air tersebut. Air sungai yang kotor mengalir ke laut dan mencemari seluruh kehidupan di dalamnya. Contoh penyebab sungai yang tercemar bisa dari limbah rumah tangga, limbah industri, penggunaan pupuk dalam jumlah besar, tumpahan bahan bakar, dan lain sebagainya. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan, maka masalah sungai yang tercemar bisa jadi prioritas yang utama. Lalu prioritas yang kedua adalah kerusakan hutan. Mulai dari penebangan secara liar, penggundulan, hingga pembakaran hutan yang bisa menjadi penyebab rusaknya hutan yang ada. Tentunya, jika hal ini terus berlanjut, akan menyebabkan berkurangnya tutupan hutan di Indonesia yang akan berujung pada ketidakstabilan ekosistem yang ada. Kerusakan hutan juga dapat menyebabkan perubahan iklim, kerugian ekonomi, dan rusaknya ekosistem darat dan laut yang bisa menyebabkan hilangnya beberapa spesies, sehingga hal ini bisa dijadikan prioritas yang kedua. Bahkan, berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 sampai dengan 2 juta HA per tahun, dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenspace bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 HA per tahun, yang sebagian adalah karena penebangan liar atau illegal logging. Prioritas ketiga adalah pencemaran udara. Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meski ini merupakan adalah sebuah kemajuan, namun sebenarnya berdampak negatif bagi lingkungan karena sangat mencemari udara. Ini menciptakan faktor penghambat yang mencegah perubahan sosial budaya ke arah pengurangan pasokan udara bersih. Pencemaran udara bisa disebabkan oleh manusia dan alam, seperti polusi asap yang disebabkan oleh kendaraan, limbah asap dari industri pabrik, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan abu polutan letusan gunung berapi. Polusi udara di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di Asia Tenggara. Tingkat konsentrasi PM 2,5 harian Indonesia pada tahun 2022 mencapai 30,4 mikrogram dan menempati peringkat tertinggi ke-26. Sementara pencemaran PM 2,5 harian di Jakarta mencapai 36,2 mikrogram dan menempati peringkat ke-20. Prioritas keempat adalah pencemaran tanah. Tidak hanya air dan udara yang dapat tercemar, namun tanah juga dapat tercemar oleh zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas tanah. Masalah lingkungan biasanya karena penambangan yang berlebihan, pembuangan limbah yang sulit dipilah seperti sampah, dan masih banyak lagi lainnya. Pencemaran tanah memiliki efek negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanah yang terkontaminasi dapat menyulitkan tanaman untuk tumbuh, mengandung racun dan berdampak negatif bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Berdasarkan data yang berasal dari katadata.co.id, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat 1.499 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran tanah. Dari jumlah tersebut, pencemaran tanah paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan 224 desa atau kelurahan yang terdampak. Kemudian, pencemaran tanah di Jawa Timur terjadi di 154 desa atau kelurahan. Di Jawa Barat terjadi di 129 desa atau kelurahan. Kalimantan Tengah terjadi di 125 desa atau kelurahan. Kalimantan Barat di 121 desa atau kelurahan. Papua di 95 desa atau kelurahan. Dan di Sumatera Selatan terjadi di 73 desa atau kelurahan. Dan prioritas kelima adalah sampah. Semakin cepat pertumbuhan penduduk, semakin tinggi konsumsi, dan akhirnya semakin besar pula jumlah sampah yang dihasilkan, dan semakin besar masalah hukum di Indonesia. Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar di dunia. Pencemaran dari sampah yang tidak dibuang dengan benar tidak hanya merusak lingkungan kita, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi kesehatan kita dengan menyebabkan berbagai macam penyakit. Sampah tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi juga mempengaruhi organisme lain seperti hewan dan tumbuhan. Dampak penimbunan sampah selain akan merusak pemandangan, dapat juga mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir lava rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan.
Dalam 10 tahun ke depan atau tahun 2033 nantinya, masa depan yang saya inginkan untuk Indonesia adalah memiliki program yang sudah diimplementasikan oleh seluruh masyarakat untuk pengelolaan lingkungan. Seperti contohnya, membagi sampah menjadi beberapa bagian, lalu membuangnya sesuai jenis yang sudah ditentukan. Sebetulnya saat ini sudah banyak tempat sampah di tempat umum yang menjadi atau membagi sampah menjadi beberapa bagian, tetapi kurangnya sosialisasi menjadikan masyarakat cenderung acuh akan hal tersebut. Lalu dalam 20 tahun dari sekarang atau tahun 2043 nantinya, masa depan yang saya inginkan adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini, selain dapat memudahkan perjalanan manusia, ini juga bisa membantu penyaluran barang dan jasa yang belum merata saat ini. Dapat dibayangkan, apabila suatu produk yang diproduksi tidak dapat terdistribusikan secara merata, tentu akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan produk tersebut, dikarenakan barang langka tapi permintaan pasar tinggi, sehingga peran infrastruktur transportasi yang merata sangatlah penting di Indonesia yang kita tahu adalah negara kepulauan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak merata antar daerah karena banyak daerah yang masih tertinggal dalam masalah infrastruktur. Di beberapa daerah seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan, masih ada jalan aspal yang belum diaspal sehingga menyulitkan kendaraan besar untuk melintas. Kendala ini tentu berimbas pada distribusi barang yang banyak mengalami kendala. Misalnya, jika barang terlambat sampai di tempat tujuan, bahkan bisa rusak atau kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi. Padahal, potensi konsumsi masyarakat di tempat ini bisa sangat tinggi. Yuk, kita sama-sama mulai mengimplementasikan SDG 11.